Baik, ini peserta sudah kami lihat ada 45 kurang lebih. Oke, gimana Mas Diday? Apakah bisa dimulai? Oke, bisa. Ya. Ya, peserta webinar kali ini ada sekitar 45 ya. Iya. Saya kira ada jumlah yang cukup banyak. Amin. Apalagi di akhir pekan seperti ini gitu. Ya. Oke, iya. Langsung kita mulai aja ya, Ninglia ya. Mas Oscar, Dokter Yuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam forum ilmu ini. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang akan menuntun kita hingga akhir nanti. Ya, senang saya bisa bergabung di dalam kegiatan webinar Perempuan Tani HKT ini. Ini adalah webinar yang ketiga ya, Ninglia? Iya. Ya, untuk yang ketiga ini kita bekerja sama dengan Dinas Peternakan Jawa Timur. Saya kira ini menarik ya. Apalagi hari-hari ini menjelang Idul Adha ya. Pasti masyarakat atau konsumen kan ini ingin kepastian terhadap ternak maupun daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Sini untuk mempersingkat waktu ya. Iya. Saya akan beri kesempatan pertama kepada Ninglia. Baik. Terima kasih Mas Diday. Ya. Oke, thank you. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang Sugeng Rawu, Ibu Dr. DRH Juliani Poliswari MM dari Dinas Peternakan Jawa Timur yang pada saat ini mewakili Ibu Kepala Dinas Peternakan, yaitu Ibu DRH Weni Niamwati MME, yang beliau posisinya lagi mendampingi Ibu Gubernur Jawa Timur. Ya, matur nuwun Ibu. Kemudian selamat datang juga untuk Pak Oscar dari Relawan Halal Indonesia. Kemudian ada juga dari kawan kami dari Perempuan Tani Jawa Timur, salah satunya ada Ibu Santi Fauzia. Mas Diday ini merupakan jurnalis dan juga aktivis Nadlin yang memang saya kira ini merupakan momen yang menarik ketika kita membahas peternakan, kita membahas gemar makan hewan, kita juga harus ada suatu sinergi dengan kaum milenial, terutama di bidang jurnalistik. Baik, semuanya peserta webinar pada kali ini merupakan kesempatan yang sangat penting karena ini tepat 1 hari setelah peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 kemarin. Jadi ketika kita bicara gemar makan hewan, gemar makan protein hewani maksud saya, itu merupakan kepekaan kita terhadap nutrisi anak. Karena bagaimanapun pentingnya nutrisi bagi anak adalah karena kita memikirkan generasi ke depan. Kita jangan sampai memikirkan hidup kita saat ini saja, tapi bagaimana kita memikirkan kelangsungan mereka kelak nanti, bagaimana mereka mendapatkan gizi yang baik dan sebagainya. Tentunya tujuan kami dalam webinar kali ini merupakan kelanjutan dari webinar sebelumnya, yaitu yang pertama dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur, kita berbicara tentang spirit agraris di lingkungan sekolah atau kaum milenial. Kemudian yang kedua dengan Disparindak Jatim dan juga Ibu Arumi Basin, itu kita juga berbicara tentang agrobisnisnya. Nah, ketika dengan Dinas Peternakan, kita berbicara tentang bagaimana sih protein hewani yang disingkat dengan ASUH alias ASUH, begitu ya. Kemudian dari peternakan ini juga otomatis
kita diharapkan semakin kuat kepedulian kita tentang sumber daya hayati, bahwa ini bukan hanya persoalan ketahanan pangan, tapi ini memang penting sekali untuk digemari oleh anak-anak terutama di situasi pandemi. Jadi ini bukan hanya bersifat menjaga kesehatan ataupun otak, tapi memang ini banyaklah multifungsi saya kira pentingnya protein hewani yang akan dijelaskan oleh Dinas Peternakan Jawa Timur. Dan ketika saya kemudian mengajak gabung Pak Oscar dari relawan halal, ini penting karena penting juga bagi kita, terutama kaum ibu-ibu, untuk menyikapi hewani bukan hanya soal nutrisinya, tapi halalnya. Dan halal sendiri dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 168, bahwa apa yang bersifat halal adalah bersifat kebaikan. Nah, begitupun dalam webinar kali ini, semoga apa yang menjadi pembicaraan kita menjadi hal yang baik dan memberikan kebaikan buat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja sambutan dari saya selaku Ketua DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ninglia. Itu kira-kira maksud dan tujuan dari webinar series yang bertema Gemar Makan Protein Hewani, Aman, Sehat, Utuh, dan Halal atau ASUH yang sudah dipaparkan dengan sangat rinci ya oleh Ninglia. Iya. Nah, untuk kesempatan kedua, saya akan berikan waktu kepada Ibu Santi Fauzia ya. Ibu Santi Fauzia, MPDI, pengurus DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Monggo, Bu Santi, waktu dan tempatnya. Dipersilahkan. Monggo, Bu Santi. Ya, Bu Santi, bisa langsung. Bu Santi? Atau kita beri kesempatan dulu ke ini ya? Ya. Pak Oscar. Mas Oscar ya? Iya, betul. Mas Oscar Oke. dari Penggerak Relawan Halal Indonesia. Monggo, Mas Oscar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari tim relawan bisa memberikan informasi tentang bagaimana pentingnya halal dalam kebutuhan kita sehari-hari. Di sini saya ucapkan kepada Ibu Lia, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, Ibu dari Dinas Peternakan, dan tidak lupa pada moderator ya, Bapak Tubagus Bide ini ya. Kami diberi kesempatan untuk memberikan. Memang apa yang disampaikan dari Ibu Lia tadi bahwa kita nanti pakai slide ya Bu ya. Kita melihat bahwa halal itu menjadi satu yang memang diwajibkan menurut Iya, Mas Oscar. Suaranya hilang, Mas Oscar. Oke, saya lebih. Oke, muncul lagi. Di dalam firman Allah sudah disebutkan pada ayat Al-Baqarah 168 bahwa manusia harus mengikuti langkah-langkah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan dan Allah memberikan makanan yang halal bagi kita semua. Jadi di sini temanya cukup bagus terkait ini bisa hostnya dibuka ya untuk kita buka PowerPoint bisa. Kita mau buka bisa? Monggo, Mas. Ya, saya buka ya. Masih disable, Pak? Atau materi saya bisa dibuka aja kalau memang nggak bisa? Ya, sambil dipaparkan aja, Mas. Oh iya, ini nggak bisa, Pak. Dikunci ya? Oke.
Di sini kita akan buka tentang oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya dari tim relawan halal, dan juga saya di sini selaku pelaku usaha yang memang kami punya satu produk yang bersertifikasi halal ya. Jadi memang ini penting yang kita lihat di Ya. Apa siapa no siapa no? Buka anjing, buka. Loh. Halo. Ini. Halo. Ya, halo. Bos, tolong di unmute dong, di mute. Loh, nggak bisa. hal ini apa yang diberikan dari HKTI kepada kami tentang bagaimana hewani itu bisa memiliki kapasitas sebagai produk halal. Kadang kita melihat di pasaran itu banyak sekali produk yang beredar berlabel halal atau tidak, kita belum bisa memastikan. Bapak bilang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Cek. Ya, saat ini yang kita lihat ini adalah banyak sekali makanan yang sumbernya halal, namun karena pengolahan yang tidak benar menjadi makanan yang tidak halal atau haram. Aturan halal atau tidaknya sebuah makanan itu juga berdasarkan kepada ajaran Islam. Jadi kalau kita melihat satu produk sehat, tapi cara menyembelihnya nggak baik, ya, atau juga cara memperlakukan hewan itu juga nggak baik, itu nanti akan menjadi sesuatu yang haram. Bahkan kita akan lebih dalam tentang bagaimana melihat potensi-potensi halal dari pengolahan produksi itu sendiri. Nah, kenapa halal itu sangat dibutuhkan di dunia? Karena memang masyarakat dunia sekarang sangat cenderung tertarik dengan dunia halal. Beberapa negara yang sudah menerapkan halal itu adalah Vietnam, ya, Jepang, Singapura, Malaysia. Nah, ini menjadi potensi yang besar untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana kalau kita punya produk olahan peternakan, ini harus betul. Sekarang saya ngomong Pak punya. Suaranya hilang. Tenang kok saya ae. Begini. Dan itu semua protein itu sudah berlabel halal. Lah, kita sebagai pelaku usaha kecil atau konsumen, kadang-kadang kita ingin tahu bagaimana sih caranya agar produk kita yang kita produksi seperti makanan olahan ya bisa berlabel halal ya. Ini penting ya. Kenapa? Karena kita bersaing dengan kapasitas yang cukup. Suatu produk yang bersertifikasi halal. Di samping ini nanti dari Dinas Peternakan sendiri ada beberapa sertifikat yang memang seperti NKV atau itu perlu nanti lebih dijelaskan oleh Dinas Peternakan sendiri ya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan adalah 100 apa istilahnya? Nah, ini banyak sekali produk hasil olahan hewan yang kita lihat di pasaran seperti telur ya.
Kalau telur, kalau produknya masih original, itu tidak perlu bersertifikasi halal. Tetapi begitu diproses produksi, seperti menjadi telur asin, ya, atau daging bakso, atau macam-macam, ini wajib memiliki sertifikasi halal. Karena dikhawatirkan ada beberapa item-item tambahan bahan baku itu yang tidak dikirim ke Jawa Barat, ternyata daging yang diolah bukan kita lihat seperti ramba, abon, sapi, rendang, dan bakso. Nah, di antara produk yang memang sangat rentan dengan kalimat halal adalah ramba. Ramba ini sangat rentan. Kenapa? Karena banyak ramba-ramba yang diproduksi oleh pelaku usaha itu bisa didapatkan dari non-muslim. Ya, mungkin barangnya kulit rambanya didatangkan dari Sulawesi, ya, atau mungkin kulit rambanya didatangkan dari Bali. Sehingga di sertifikasi halal itu betul-betul detail, betul-betul jelas asal-usul bahan baku tersebut. Sehingga konsumen nanti pada saat menikmati makanan olahan hasil-hasil peternakan, itu betul-betul yakin bahwa ini memang halal secara MUI dan hasil dari risetnya atau hasil penelitian auditor dari LPPOM. Next ya. Nanti pertanyaan nanti ya. Nah, ini target kita, Pak. Jadi kalau target kita di pasar-pasar tradisional, bahkan kita pernah mengunjungi salah satu negara di Singapura, namanya Halmart, ya, di mana semua produknya wajib halal. Ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya punya kesempatan yang cukup besar untuk Iya, jaringan. Ada masa di jaringan, Pak Oscar. Nggak apa-apa, tetap bisa kita baca slide-nya nih. Mungkin bisa digeser slide-nya, jadi bisa tetap kita membaca apa yang menjadi pemaparan dari Pak Oscar. Iya, bisa digeser, oke. Undang-undang sendiri di sini disampaikan bahwa ada undang-undang halal yang terbaru tahun 2014 nomor 33 tentang jaminan produk halal. Yang mana produk edar di pasar Indonesia itu wajib menggunakan Oke, betul sambil kita baca slide-nya, karena memang nanti di pukul 4 sore dari Dinas Peternakan ada giat dengan giat kedinasan. Oke, siap Bu. Jadi nanti dari ini tahun 2017, dulu pemerintah sudah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang saat ini kantornya itu berpusat di Kanwil Agama Jawa Timur, itu di Jalan Juanda. Nah, jadi para pelaku industri atau pelaku usaha, nanti bila mana mengurus sertifikasi halal, itu langsung ke kantor BPJPH yang ada di Juanda. Untuk biayanya secara mandiri itu sekitar 3 jutaan, ya, dan itu langsung nanti setelah ya, nggak apa-apa, dari kalau memang ada masa di suara tetap bisa kita baca slide-nya ya, jadi tetap bisa digeser slide-nya. Ya. Lanjut Pak Oscar.
Mas Oscar, monggo dilanjut. Masih belum lancar sinyal, Pak Oscar. Nggak apa-apa, bisa tetap kita baca slide-nya di sini tentang info izin halal. Oke. Oke, saya agak pelan mungkin Bu ya. Nah, di sini Iya. bagaimana pelaku industri bisa mengajukan logo halal MUI. Yang pertama memang ada beberapa berkas yang harus disiapkan, yaitu adalah izin NIB, UMK, dan KTP. Ya. Oke. Oke. Wah, hilang lagi. Iya, nggak apa-apa, dilanjut saja, Mas. Nggak masalah. Padahal bagus loh pemaparannya. Iya, pemaparannya sebetulnya bagus. Nanti tetap akan kita kirim di grup ya untuk yang PPT dari Pak Oscar ini. Iya. Mungkin bisa tetap dilanjut ya. Oke. Karena itu juga agak ya mungkin karena berat ya filenya. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ya. Kita karena memang kita waktunya agak mepet, nggak bisa menyampaikan secara detail. Tetapi pada prinsipnya bahwa produk Indonesia itu sudah menjadi kewajiban bahwa pelaku industri harus berlabel halal. Kenapa? Karena pasar modern sudah mewajibkan produk-produk berlabel halal menjadi produk yang disenangi oleh konsumen ya. Jadi nanti para pelaku industri yang mau sharing, mau diskusi tentang bagaimana ngurus izin, dan itu tidak dipersulit, semuanya mudah. Bahkan Bisa digeser slide-nya ya, Mas? Ya bisa dilanjut, Mas Oscar. Oke, saya lanjut ya. Oke. Mungkin itu dulu karena ini mungkin suaranya keputus-putus Pak Oscar. Iya Bu, mungkin signal ya. Iya. Jadi saya sedikit gambarkan bahwa mengurus halal tidak sesulit yang digambarkan, tetapi bagaimana ya. Oke. Nanti mungkin bisa dibantu Pak Oscar ya, bagaimana bisa kami mendapatkan informasi ini kita mengurus sertifikat halalnya seperti apa. Secara teknis mungkin nanti dibahas di talk show ya Pak Oscar. Tentunya semoga dengan jaringan yang lebih baik. Baik, silakan Mas Jide, bisa kita lanjut ke narsum yang kedua. Iya, sebenarnya masih menarik pemaparan Mas Oscar ini. Iya. Tapi sambil kita, iya betul. Semoga nanti akan lebih baik lagi ya jaringannya. Iya betul. Kita maksimalkan di talk show. Ya. Selanjutnya sebelum ke Dr. Yuli, kita ke Mbak Santi Fauzia dulu ya. Ini ya. Iya. Untuk Mbak Santi, monggo Mbak Santi. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa lebih kencang Mbak Santi suaranya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam iman Tuhan yang Maha Esa. Ya, Mbak Santi. Diperkeras lagi powernya. Yang terhormat Ibu Yulia, Dr. Yulia yang terhormat, selaku Dinas Peternakan Jawa Timur. Kemudian Pak Oscar, yang terhormat Ibu Lia Istiqamah selaku Ketua DPP Jawa Timur, dan tak lupa pula yang menghormati dan kami sayangi para audiens sekalian. Di sini langsung saja ya, karena nanti konklusinya akan disampaikan oleh Ibu Dokter ya, Bu Yulia. Di sini saya hanya membahas tentang manfaat protein hewani. Bisa dibantu slide-nya ya, Bu.
hewani sendiri. Protein yang berasal dari sana yaitu daging. Nanti ya, Suaranya putus-putus. Monggo suaranya diperas lagi, Mbak Santi. Tidak dengar. belum suaranya. Yang pertama ya protein hewani. Gimana karena protein hewani itu ada tadi Putus. Jadi nanti ya. Tidak bisa didengar. Lanjut Mbak Santi. Nah, siput laten. Kalau yang nggak bisa dengar itu lanjut. ini sangat ini ya, suara ya. Ya. Coba digeser agar bisa dibantu oleh makanannya. Lanjut. Ya, lanjut di slide berikutnya. Dan ketiga mungkin tentang protein hewani, kemudian yang ketiga. Protein hewani. Karena perkembangan manusia itu kan bukan iya pasti juga gitu. Oleh tubuh. Halo. Iya. Bu Santi suaranya tidak dengar itu nanti. Halo. Sudah. Ya. Oke. Di sini kita baca tentang manfaat protein hewani, tentang pembentukan otot. Jadi ini berkaitan dengan tubuh ya. Kemudian dalam slide berikutnya. Bisa digeser. Jadi untuk slide keempat. Oke. Pentingnya protein hewani sebagai antibodi untuk dalam tubuh. Ini tentunya menjadi kepedulian dan perhatian kita semua, terutama kita bicara tentang tumbuhan anak-anak. Oke, dengan slide berikutnya. Nah, ini bagaimana bisa ditangkap dan gerakan otot. Tapi dengan suara yang lebih keras nanti. Iya, sedang mute ya. Jadi di sini dijelaskan tentang gerakan otot, yaitu protein aktin dan miosin. Bagaimana ada sebuah enzim biologinya dalam tubuh. Dan protein hewani untuk mengangkut atau zat hemoglobin oksigen melalui seluruh tubuh. Iya, jadi dalam slide kali ini kita di-remind lagi tentang protein hewani secara tubuhnya. Oke, berikutnya.
protein per hari. Kementerian Kesehatan terbagi beberapa kebutuhan protein yang diperlukan dalam sehari-hari. Untuk usia 0 sampai 6 bulan 12 gram, dan kebutuhan pada usia kelompok ini 13 sampai 15 tahun, 7 gram laki-laki dan 69 gram perempuan. Jadi paling maksimal kalau kita lihat di usia ini ya, usia sekolah usia 13 sampai 16 tahun atau usia remaja. Oke, dalam slide berikutnya ada beberapa komposisi vitamin dalam protein hewani, yaitu vitamin B12, DHA, vitamin D, dan seng. Ini kalau saya bicara nih ya, sebagai seorang ibu, kita bicara DHA ini adalah hal yang sangat penting, terutama untuk anak-anak kecil karena ini terlihat di bahan otak. Saya masih ingat sekali kalau masih kita anda kemana-mana, saya akan mencari apa-apa yang menjadi sumber DHA. Oke, kemudian berikut. Sudah close? Iya. Baik, itu tadi dari Santi sudah kita lihat bersama-sama slide-nya tentang urgensi dari protein hewani, terutama ketika kita bicara untuk generasi yang masih seusia anak-anak atau maksimal remaja. Saya kira itu sudah cukup jelas, Mas Yude. Kita akan coba maksimalkan di talk show, karena pada pukul 4 dari Bu Dinas Peternakan akan lanjut giat yang lain. Ya, terima kasih Ning Lia yang sudah bantu membacakan pemaparan dari Mbak Santi ya. Untuk kesempatan berikutnya langsung aja ya kita serahkan waktu dan kesempatan kepada Dr. Yuli. Monggo, Ibu Dokter Hewan Yuliani Poliswari, MM. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore, selamat sore. Ya, selamat sore siang ini ya. Bu yang terhormat Bu Lia, yang terhormat juga Pak Oscar, Bu Santi, dan tak ketinggalan ini moderatornya ini Pak. Itu bagus ya. Jadi nyun sewu, ini kami mewakili Bu Kepala Dinas karena beliaunya seperti yang diinformasikan tadi, Bu Kepala Dinas ada rapat dengan Ibu Gubernur. Sebenarnya Bu Kadis sangat senang sekali maunya ikut hadir di sini menemani ataupun silaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Tapi karena ada acara, jadi diwakilkan kepada saya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan itu. Dan langsung saja untuk materinya, ya. Sebenarnya tadi Pak Oscar sudah menyentil mengenai halal, NKV, itu memang harus untuk produk pangan setiap unit usaha harus bersertifikat NKV. Itu memang harus ada itu. Ini kami lanjut aja, nanti biar bisa talk show-nya ataupun yang pertanyaan bisa lebih banyak. Monggo selanjutnya ini kami materinya gemar makan protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi harus asuh ya Bapak, Ibu-ibu sekalian menikah. Jadi terpenting halal tadi seperti yang diinformasikan dari Pak Oscar juga. Gimana Bu, nyun sewu, suaranya bisa ya terdengar ya Bu? Lanjut. Bisa ya tadi ya? Lanjut. Next. Halo. Lanjut. Lanjut Bu. Lanjut ya Pak. Lanjut. Suaranya bagus. Alhamdulillah. Sudah terdengar. Yang kedua. Lanjut. Suaranya jelas. Lanjut Bu. J Pak. Suaranya. Ya ini. Tadi sudah panjang lebar juga Bu Santi. Kami juga mengulas sedikit apa itu protein hewani, karena kami bidang kami kan di Dinas Peternakan, otomatis yang kami
pandemi ini hewannya. Apa sih protein hewani ini? Ini adalah salah satu jenis protein yang berasal dari hewan atau produk olahan daging hewan. Dan apa beda dari protein hewani dan nabati? Yang membedakan antara protein hewani dan nabati adalah dari jumlah asam amino esensial dan kandungan nutrisi, di mana produk atau protein hewani memiliki kandungan asam amino esensial dan nutrisi lengkap, komplit, serta mudah dicerna jika dibandingkan dengan protein nabati. Makanya kami juga selalu menginformasikan atau menggembar-gemborkan ya produk kita. Ayo makan telur, ayo minum susu, terutama bagi putra-putri atau adik-adik kami. Ini yang harus digembar-gemborkan untuk bisa memakan atau mengkonsumsi protein hewani, terutama daging, telur, dan susu. Yang termurah sekarang telur, ibu-ibu sekalian. Jadi telur ini yang sangat murah sekali, ini bisa dikonsumsi oleh putra-putri, terutama putra-putri kita semua. Lanjut. Ini sudah ya tadi. Lanjut yang slide ketiga. Nah, nih. Dari mana sumber protein hewani? Tadi sudah juga disampaikan juga Bu Santi. Jadi protein hewani dapat diperoleh dengan mengkonsumsi dari daging merah, contohnya yaitu daging sapi, daging kerbau, kuda, kambing, domba. Babi kan tidak halal. Ini tidak usah dianu. Itik, entok, dan burung, serta lain-lainnya. Susu ini bisa susu sapi, susu kambing, serta olahannya. Ini banyak sekali sudah. Telur, ini juga telur ayam dan juga telur puyuh. Sedang yang selain berasal dari daging, susu, dan telur, protein hewani juga dapat diperoleh. Ini kalau untuk yang perikanan ya, lanjut aja. Lanjut, Bu. Nah ini, mengapa kita harus mengkonsumsi protein hewani? Protein hewani ini memiliki sangat banyak manfaat untuk tubuh. Protein hewani membuat pertumbuhan sel-sel organ tubuh atau memperbaiki sel tubuh yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu pertumbuhan. Apalagi dengan situasi sekarang ini, yang kita ada pandemi COVID ini, kami anjurkan, kami gembar-gemborkan juga, mohon bisa mengkonsumsi telur, susu, dan daging. Apa manfaat protein hewani bagi anak-anak? Nah, ini kami menyentuh kepada anak-anak yang menjadi penerus bangsa kita semua ini. Anak-anak kita. Protein hewani sangat bermanfaat saat masa tumbuh kembang anak-anak, dan mengkonsumsi protein hewani mampu meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Ini seperti juga yang disampaikan Bu Santi tadi. Lanjut. Nggak bisa ya? Lanjut, Bu. Nah, ini contohnya ini. Adik kita, putra kita makan telur ini. Konsumsi telur dan melawan COVID-19 seperti kami sampaikan tadi. Ini kan maksudnya kita harus meningkatkan protein hewani pada putra-putri anak-anak kita. Tahukah Anda bahwa mengkonsumsi telur ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh? Ini yang harus kita gembar-gemborkan untuk gemar makan telur. Kalau kita di dinas itu Bu, jadi kami selalu kalau ada rapat ataupun ada seminar, kalau waktu dulu sebelum COVID, pandemi, itu snacknya kita harus ada telur. Jadi, telur adalah salah satu sumber protein hewani yang murah dan mudah didapat serta mengandung gizi alami yang komplit.
sehingga telur juga sering disebut sebagai kapsul gizi. Saat menghadapi pandemi COVID-19 ini dan menyongsong musim pancaroba, dari musim hujan ke musim kemarau, dibutuhkan stamina tubuh yang prima. Oleh sebab itu, kita harapkan, ayo konsumsi telur untuk lawan COVID-19. Nah, ini isu strategisnya konsumsi protein hewani per kapita di Indonesia. Ini kalau kami datanya ini, kita penghasilnya susu juga ada, daging sapi juga ada, daging ayam juga berlimpah, telur juga berlimpah. Tapi untuk konsumsinya kalau dibanding negara-negara yang lain dan Malaysia saja kita masih kalah. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan adanya seminar dari webinar dari HKTI ini, ibu-ibu yang penerus bangsa nantinya putra-putri kita bisa ayo kita mensukseskan, ayo makan protein terutama dari telur, susu dan daging. Yang pertama yaitu yang telur tadi, ibu-ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini kami juga karena ini webinar yang digagas oleh Perempuan Tani HKTI, ini kami sangat-sangat berterima kasih bisa diajak atau ikut dalam webinar kali ini. Dengan begitu kami juga bisa mensosialisasikan kepada khalayak terutama anggota dari Perempuan Tani HKTI. Jadi kita kampanyekan gemar makan protein hewani yang asuh. Jadi harus asuh, sehat, utuh dan halal. Apakah urgen? Ya harus sangat urgen sekali seperti yang kami bicara tadi. Lanjut Bu, enggak apa-apa. Lanjut. Apa itu asuh? Dan bagaimana mendapatkan produk yang asuh? Nanti ada di slide berikutnya. Aman, sehat, A itu aman. Lanjut Bu. Lanjut. Lanjut. A, aman. Aman itu artinya tidak mengandung bahaya biologis, bahaya kimia, dan fisik atau bahan yang dapat mengganggu kesehatan. Ini biasanya kan kita ada yang bahan kimia dicampur makanannya dengan ada yang diawetkan dengan formalin, yang ini tidak boleh. Terus yang sehat, sehat ini mengandung bahan-bahan yang dapat menyehatkan manusia. Kalau sehat berarti dari hulunya hewannya juga harus sehat. Artinya semua hewan yang akan dikonsumsi itu juga harus sehat. Lanjut, kalau utuh itu tidak dikurangi atau dicampur dengan bahan lain. Dicampur sekarang masih ada yang dicampur dengan daging celeng ada. Nah, ini tidak boleh, itu sudah tidak asuh lagi, tidak utuh lagi. Nah, yang terakhir, ini yang terpenting, halal, disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat Islam. Dan ini memang harus kami, tugas kami untuk menerbitkan NKV, salah satunya yang kami lihat harus halal. Jadi di rumah potong hewan ataupun di rumah potong unggas, seperti tadi yang disebutkan Pak Oscar, bahwa kami ada 134 RPH, rumah potong hewan, tapi baru 13 yang ada sertifikat halal. Kalau RPU kami di Jawa Timur ini ada 26 RPU itu sudah bersertifikat halal dan juga sudah bersertifikat NKV. Jadi kami sebutkan tadi kalau RPH kita 134, yang baru ber-NKV baru 13 RPH. Kalau RPU itu ada 26, itu pun sudah bersertifikat NKV semua. Ini tadi ada pertanyaan di sini. Nanti ada memilih daging, ada Bapak Ibu sekalian di slide berikutnya. Lanjut.
Nih, lanjut ini dari untuk memperoleh pangan asal hewan yang asuh itu harus dari peternakan, dari unit usahanya itu harus memenuhi semua kriteria. Jadi kalau kami nanti bisa menerbitkan sertifikat NKV ini, kami hulunya juga kami tanya, berasal dari peternakan dari mana, sudah menerapkan bagaimana. Jadi kalau ada produk asal hewan yang asuh ini didapatkan juga dari peternakan yang menerapkan biosecurity, menerapkan kesejahteraan hewan, dan nanti setelah masuk ke unit usaha ini kami juga melakukan sertifikasi. Sertifikasinya namanya nomor kontrol veteriner. Bahwa kalau sudah bernomor kontrol veteriner ini adalah bukti syah bahwa unit usaha itu telah memenuhi jaminan keamanan pangan, intinya yang ada di higiene sanitasi. Lanjut. Nah, ini kami, apa itu nomor kontrol veteriner? Kami menyebutkan nomor kontrol veteriner. Apa sih itu? Lanjut. Nah. Sesuai dengan Permentan 11 tahun 2020, jadi Permentan ini Bapak Ibu sekalian, maksud saya ibu-ibu sekalian, bahwa Permentan ini tahun 2020 ini sebenarnya sudah ada Permentan yang terdahulu, yaitu Permentan 381 tahun 2005. Jadi ini revisinya, ataupun karena sudah yang 2005 diperbaiki menjadi 2020. Kalau dulu itu di yang 381 itu tidak ada produk non pangan, sekarang mencakup semua unit usaha baik itu pangan ataupun non pangan harus bersertifikat NKV. Dan menurut Permentan 11 tahun 2020, apa sih itu NKV? Nomor kontrol veteriner ini, jadi sertifikat nomor kontrol veteriner yang selanjutnya disebut dengan nomor kontrol veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Lanjut. Jadi dalam untuk pencantuman NKV, kalau produk unit usaha ini telah dilakukan audit, perusahaan itu atau unit usaha itu wajib mencantumkan nomor kontrol veteriner itu pada label dari produk atau kemasan itu, karena NKV ini bisa untuk menelusur ini dari mana produknya ini. Jadi seumpama saya menerbitkan produk umpama untuk olahan bakso A, terus nanti bakso B itu sudah berbeda. Jadi untuk traceability-nya bisa memudahkan kita untuk di mana tempatnya untuk NKV ini diterbitkan. Ini lanjut. Lanjut ya. Nah ini. Jadi jenis usaha wajib ber-NKV. Itu kami sebutkan tadi, ada di rumah potong hewan. Harus ada nomor kontrol veteriner. Di budidaya, itu di budidaya unggas, petelur, dan sapi perah. Juga di distribusi, ini di cold storage, ini banyak retail semua insya Allah sudah kita NKV semua, jadi wajib itu. Jadi NKV ini menurut undang-undang wajib dimiliki unit usaha. Jadi cold storage, kios daging, retail, gudang kering, pengumpulan pengemasan, dan pelabelan telur ini semuanya harus ber-NKV. Sekarang burung walet. Nah,
ini juga baik itu rumahnya sarang burung walet, pencucian, pengkumpulan, ini harus ber-NKV. Selain itu juga di pengolahan produk pangan asal hewan. Madu pun juga NKV unit usahanya. Jadi maksudnya ini NKV ini ditujukan pada unit usaha produk hewan. Dan juga pengolahan sekarang masuk yang terakhir ini, pengolahan hewan non pangan ini harus. Dan kami informasikan ibu-ibu sekalian bahwa untuk mengurus NKV Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur itu gratis, jadi tidak membayar. Jadi kami informasikan bahwa untuk pengurusan nomor kontrol veteriner ini gratis, tidak berbayar. Itu pun nanti ada pembinaan dari kabupaten kota, tapi harus lengkap ya Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan nanti syarat-syaratnya, tapi kami nggak mencantumkan di sini. Nanti kalau ada informasi apanya kami bisa menjawab untuk apa syaratnya untuk bisa diterbitkan NKV ini. Lanjut Bu. Nah ini lanjut. Ini ya, ini salah satu kita mengaudit. Nah ini lanjut ketersediaan, ya ini Bu Kadis juga sebagai auditor. Kami juga sebagai auditor di Dinas Peternakan. Lanjut ketersediaan protein hewani di Jawa Timur ini atau di aja ya. Nah ini aja langsung kontribusi peternakan Jawa Timur ini kami ya bahwa populasi. Jadi populasi kita itu tahun 2019, jadi kita itu nomor 1 semua ya. Nomor satunya itu pada di sapi potong, ada di kambing, sapi yang nomor 1 itu sapi potong, sapi perah, terus ada ini saya sambil nggak kelihatan pakai, sama petelur. Petelur ini ayam petelur itu Bu. Ini jadi kita itu nomor 1 populasinya itu yang sapi potong, sapi perah, dan ayam petelur itu nomor 1. Yang nomor 2 itu ayam broiler, ini ayam potong maksudnya. Yang kedua juga ini tingkat nasional ya, domba itu nomor 2 juga, dan juga kambing kita nomor 2 senasional. Jadi kontribusinya, kalau kontribusinya kita daging, telur, susu itu peringkat 1 semua untuk nasional. Lanjut. Nah ini atau produksi ini lanjut aja Bu, enggak usah lanjut. Kita intinya surplus semua, baik daging, telur maupun susu ini kita surplus semua. Lanjut Bu, ini enggak usah. Ini terus lanjut aja. Enggak usah Bu, ini lanjut. Kami ini lanjut aja, lanjut. Lanjut Bu. Sampai ke Bu, sampai ke slide yang nomor aja Bu. Lanjut ke yang ini Bu, lanjut yang tips trik. Tips trik ini aja Bu. Tips dan trik memilih dan menyimpan produk asal hewan. Lanjut Bu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan kayaknya itu. Tips dan trik memilih dan menyimpan produk asal hewan. Lanjut, memilih daging sapi yang baik. Nah, ini memilih daging sapi yang baik. Ini ada warna merah cerah. Ya, ini karena sekarang kan banyak atau musimnya atau kayak yang kemarin itu ada di TV-TV itu yang di Jawa Barat dicampur daging dengan celeng. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Ini kan mungkin kayak saya ya, ibu-ibu ini harus tahu ya memilih daging yang baik.
daging sapi yang baik, warna merah, cerah, kayak ceri itu Bu ya, baunya tidak menyimpang atau khas, permukaan dagingnya lembab, tidak kering, permukaan daging bersih dan tidak ada darah, dan serabut daging relatif kasar, dan daging disimpan dalam kondisi dingin itu harus 1 derajat sampai 10 derajat Celcius. Lanjut. Untuk daging kambing atau domba yang baik, bisa lanjut aja ya Bu. Untuk daging ayam juga yang baik bagaimana? Nah ini warna putih, kemerahan dan cerah, bau tidak menyimpang, dan juga yang penting juga kami informasikan bahwa ayam berformalin ini, jika kita cubit bagian kulitnya, dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan ya, ini maka kulit tidak kembali atau ke semula, kulit masih terlihat kaku. Ini ada trik-triknya, ini yang berformalin. Jadi kan biar tidak rusak, akhirnya ada yang diberi formalin, ataupun juga ada juga yang disuntik. Tidak hanya kalau di sapi itu digelonggong, ini istilahnya juga digelonggong, tapi caranya dengan disuntik. Nah, ini adalah ayam yang diberikan air melalui suntikan. Ini kulit-kulitnya itu kulit ayamnya ini merenggang karena dagingnya terisi air. Ini metuntung ya kalau kita biasanya kelihatan itu. Ini gambar-gambarnya sudah, contoh-contohnya sudah ada. Dan ini pun kami sering menjumpai ini. Ataupun juga ada yang daging bangkai, kalau istilahnya ayam tiren, mati kemarin. Nah, ini pun sebenarnya ini kami juga sudah mensosialisasikan, tapi ya bagaimana ini ya? Ini intinya perlunya sosialisasi ini, kami sangat senang sekali dengan diajak webinar dari bisa mensosialisasikan produk dari peternakan. Lanjut Bu. Nah, ini cara penyimpanan daging. Ini mungkin nanti perlu sekali ini waktu-waktu Idul Adha. Nah ini penyimpanan daging. Simpan daging menggunakan wadah tertutup dan bersih atau dalam kantong plastik yang transparan, dan pastikan daging tidak tercampur antara sapi dan kambing. Jadi sendiri-sendiri, ibu-ibu sekalian. Jeroan juga harus dipisahkan. Terus apabila daging tidak langsung diolah, ini semua maksudnya harus dipisah-pisah secukupnya. Jadi kalau seumpama sudah ditowing ibu-ibu sekalian, itu nantinya akan merusak pertumbuhan dari bakteri. Jadi seumpama di tempat kami untuk hanya 200 gram ya, ngambilnya diplastikin 200 gram. Jadi itu dibagi 5 umpama sekilo ya, ini contohnya gitu. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Nah ini penyimpanan tadi ya, penyimpanan daging ini beri tanda, pasti harus dilabelin ya Bu ya, biar maksudnya tidak salah lah, ini intinya gitu. Jadi untuk daging segar disimpan pada suhu dingin 1 derajat atau 10 derajat itu memiliki masa simpan maksimal 3 hari. Sedangkan kalau daging beku itu minus 10 derajat Celcius sampai minus 5 derajat Celcius itu memiliki masa simpan maksimal 3 bulan. Lanjut. Ini kalau susu. Susu ini kan ada susu mentah yang raw milk ya, adalah susu yang diperah langsung dari ambing sapi sehat tanpa dikurangi atau ditambah apapun dan belum diberlakukan apapun kecuali dengan pendinginan. Ini ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya ini, terus beberapa jenis pemalsuan susu ini. Nah, lanjut ya. Masih bisa dibaca, maksudnya Bapak Ibu sekalian, nanti pertanyaannya bisa tambah banyak kalau kita. Nah, ini penanganan dan penyimpanan susu. Nah, seperti ini ya, Ibu-ibu sekalian, susu segar segera dipanaskan sampai
suhu 70 derajat Celcius jika akan dikonsumsi. Jadi harus dipanaskan ya. Kalau ada juga yang bilang langsung diminum, itu kalau kami sebaiknya harus dipanaskan dulu dengan suhu 70 derajat Celcius. Dan ini susu yang telah dipanaskan bila tidak langsung dikonsumsi bisa dimasukkan dalam wadah bersih tertutup dan disimpan dalam lemari pendingin, suhunya 1-4 derajat Celcius, itu bertahan maksimal 2 hari. Lanjut. Nah ini telur. Telur yang kalau dari semua itu yang paling murah protein hewani telur ya, ibu-ibu sekalian J. Jadi telur ini sangat baik. Yang telur baik itu warna kerabangnya itu sesuai dengan jenis unggasnya. Kalau maksudnya jenis unggasnya itu ya bebek biru, kalau untuk yang telur ras itu juga kecoklatan, nah, bentuknya juga kalau yang baik itu bentuknya atau permukaannya itu halus, mengkilat, tidak ada kotoran dan tidak retak. Karena kalau retak kan mudah dimasukin oleh bakteri, terutama salmonella. Lanjut. Nah, ini penyimpanan telur konsumsi. Ini disimpan di baki atau tray telur dan atau lemari pendingin 7-10 derajat Celcius dengan posisi bagian yang tumpul berada di atas. Jadi yang tumpul berada di atas. Gunakan telur yang lebih lama disimpan dibandingkan pasti. Ini FIFO biasa ya, Bapak Ibu-ibu sudah biasa ini ya, yang duluan yang dipakai. Masa simpan telur di suhu ruang selama 15 hari dan di lemari pendingin selama 30 hari. Jadi kalau di luar itu 15 hari, kalau di lemari pendingin bisa lebih lama yaitu 30 hari. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Bu. Nah, ini kami selipkan sedikit. Karena sekarang kan mau menghadapi Hari Raya Idul Adha, bagaimana penanganan daging kurban yang higienis. Jadi ini yang satu, petugas senantiasa menjaga, ini bisa disosialisasikan ke RT-RT, ke panitia, panitia kurban. Jadi mohon nanti dengan adanya webinar ini bisa disampaikan ke panitia-panitia atau takmir masjid. Jadi petugas senantiasa menjaga kebersihan tangan, pakaian, peralatan dan lokasi, terutama pada saat pandemi ini harus di tempat pemotongan, di tempat penjualan, di tempat atau pengemasan, ini harus memenuhi syarat dari protokol kesehatan, yaitu kalau umpama di RPH atau di luar RPH itu boleh. Kalau dalam Hari Raya Kurban itu, kalau sebenarnya kalau untuk pemotongan hewan itu harusnya di rumah potong hewan, kalau itu keadaan seperti biasa. Tapi kalau khusus untuk Hari Raya Idul Adha, itu pemotongan hewan bisa di RPH dan di luar RPH. Tapi harus ada izin dari kabupaten, kota setempat, terutama dinas yang ada di kabupaten. Nah, ini kami menyinggung sedikit mengenai penanganan daging kurban yang higienis. Jadi satu, petugas senantiasa menjaga kebersihan tangan, pakaian, peralatan, dan lokasi. Yang kedua, cuci tangan sebelum menangani daging dan jeroan. Yang ketiga, pisahkan daging dan jeroan. Kenapa dipisahkan? Karena jeroan ini yang mudah mencemari daging dan nantinya akan daging itu mudah cepat busuk, rusak. Yang keempat, daging dan jeroan yang ditangani harus selalu dicegah terhadap pencemaran kontaminasi karena memang produk daging ini, produk pangan asal hewan ini mudah sekali terkontaminasi sehingga kita penanganannya pun harus
atau hati-hati. Kualitas dari produk hewan ini. Yang kelima, alas plastik atau wadah daging dan jeroan harus bersih dan senantiasa dijaga kebersihannya. Berarti harus dilemein, tidak boleh di hamparan ataupun di rumput-rumput. Nah, ini biasanya kan banyak, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada, sekarang mungkin sudah semua karena memang pun juga sebelum Hari Raya Idul Adha, kalau tidak ada pandemi COVID ini, kami selalu memberikan pelatihan untuk penata laksanaan hewan kurban yang dihadiri oleh takmir masjid. Jadi mungkin sudah kami sosialisasikan. Yang keenam, bagikan potongan daging dalam kantong atau wadah yang bersih dan terang, serta terpisah dari jeroan. Sekarang kalau yang tahun kemarin itu ada yang ditaruh di besek. Nah, ini inovasi-inovasi dari panitia-panitia dan juga mengurangi penggunaan dari plastik ataupun tas kresek biasanya, nggih. Yang ketujuh, hindari menyimpan daging dan jeroan dalam suhu kamar. Jadi maksudnya jadi seumpama ada dari hewan kurban langsung dibersihkan dan dimasukkan ke freezer. Jangan sampai dibiarkan berlama-lama di ruang terbuka lebih dari 4 jam. Simpan daging dan jeroan pada lemari pendingin, suhu di bawah 4 derajat atau dibekukan. Mungkin itu ya ibu-ibu sekalian, Bu Lia dan tim bisa nanti sharing-sharing untuk pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuli atas pemaparannya yang sangat lengkap ya dan menarik. Nah, kita juga tahu sendiri kan hari-hari ini kan salah satu dinas yang menjadi tumpuan Bu Khofifah dalam menangani COVID-19 adalah Dinas Peternakan. Makanya kan Ibu Gubernur kan giat-giatnya kan mengkampanyekan makan telur dan minum susu. Ini next, kelihatannya sudah banyak nih Bu. Iya, banyak sekali. Banyak ya. Iya. Banyak sekali ya. Tapi kita mungkin nggak bisa mengakomodir seluruhnya gitu karena kan waktu yang terbatas. Nanti bisa Bu Lia dan Mas Tebagus ya, nanti seumpama ada pertanyaan bisa disampaikan ke kami, boleh WA, boleh datang ke sini, WA aja boleh. Nanti kami jawab. Senang saya ketemu begini ini. Ya, Bu. Alhamdulillah, ya. Nah, itu kabar gembiranya itu. Ya. Boleh, silahkan. Monggo nanti saya kasih nomor telepon WA ya Bu, nanti bisa. Ya, Ibu. Ini sudah ada yang ready dari penanyanya? Tadi sudah saya kirim chat, Mas Didai, di kolom chat. Ada nama dari Ibu Enda Panjalu. Beliau bertanya di awal-awal sudah langsung bertanya, itu keren banget. Apakah sudah hadir Bu Enda Panjalu dari Tulungagung? Atau mungkin dari Aceh ada Pak Rahmat Yuliardi, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Oh, dari Aceh. Aduh, jauh ya. Jauh sekali. Iya, Bu. Apakah sudah bisa bergabung? Monggo jika ini pertanyaan langsung. Assalamualaikum. Monggo, monggo Bu. Kalau tidak bisa berarti coba kita geser ke penanya yang lain, mungkin Mas Mahathir ya. Mas Didai, ada beberapa nama, tadi saya lihat ada Liling Priyati juga beberapa kali bertanya, Liling Priyati. Ya, monggo kesempatan pertama Mbak Enda dulu ya. Monggo Mbak Enda. Coba monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya di Budian, Surabaya, Ibu. Halo Bu. Ya, halo, bisa didengar Ibu? Ya.
Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Saya mungkin lebih keras mungkin Mbak Enda, sorry. Halo? Ya. Ini Mungkin langsung ke pertanyaannya Mbak, bagaimana? Ya, ini gini, saya kan bisnis, saya butuh seperti kayak makanan kambing, tapi yang bukan dari rumput, karena ini apa namanya, apa aja gitu loh Bu, bahannya apa yang harus saya siapkan. Mungkin ini Bu kurang Bu, suaranya hilang, enggak ya. Oh iya ya, saya butuh wawasan untuk makanan kambing karena mau saya ekspor ke luar negeri. Bu, kira-kira kriterianya yang harus saya gitu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ekspor Salam. Ya. Langsung yang kedua. mungkin itu Mas Rahmat Yuliandri dari Syakwala. untuk persyaratannya apa? Monggo, Bang Rahmat ya. Atau maksudnya standar Mas Andreas. Mas Andreas Toga Torop. Standarnya untuk ekspor itu apa? Abdul Rosid. Mas Ya, Abdul Rosid mungkin. Halo. Ya. Sudah jelas. Ya, langsung Mas. Langsung monggo. Halo. Ya, halo. Ya. J, Oh monggo. ya. Terima kasih kesempatannya. Ingin tanya ke Ibu Yuli dari Dinas Peternakan, ya. J. Bu, ini kan di masa pandemi, kesulitan ekonomi juga dirasakan hampir semua lini, Bu. J. Peran Dinas Peternakan Jawa Timur terutama dalam memenuhi protein hewani masyarakat Jawa Timur yang dimana saat ini daya belinya sangat rendah. Jadi peran Dinas Peternakan Jawa Timur sejauh mana selama ini untuk memenuhi salah satu protein hewani tersebut. Lanjut, J. Sudah itu aja, Bu. J. Nggih, sukses Ibu nggih. Sami-sami, panjenengan juga sukses, suaranya jelas sekali. Nggih, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Bu, dijawab dulu yang dua penanya pertama, Bu. Yang Mas tuh bagus. Yang pertama tadi itu maksudnya Mbak Endah itu mau ekspor. Ekspor dia. Pakannya ataukah produknya beliau untuk diekspor atau bagaimana? Apa pakannya? Produknya beliau punya produk makanan itu loh, makanan apa? Dari kambing. Ya, makanan untuk kambing. Makanan untuk apa? Tapi bukan rumput. Pakan untuk selain rumput. Pakan ya. Untuk kambing. Oh, nanti dilihat ada gini. Jadi Bunda, kalau panjenengan intinya mau ekspor pakannya ya Bu ya. Pakan khusus untuk kambing ya, pakan ya. Ya, jadi nanti pakan. Jadi nanti di sini di Dinas Peternakan ini ada bidang yang menangani untuk pakan. Jadi nanti ekspornya harus pertama yang dituju itu harus ada G2G dulu, government to government. So, memang sudah ada G2G, baru nanti secara teknis dari kami dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur selanjutnya nanti akan untuk rekomendasi ekspor dan impor itu masih ada di kewenangan pusat. Jadi kami hanya merekomendasi atau menelantarkan, istilahnya apa ya, mengantarkan ke pusat bahwa ini ada yang mau ekspor untuk pakan kambing. Tapi itu
harus ada syarat-syaratnya, ada syarat teknisnya, ada syarat administrasinya. Intinya kalau panjenengan kami kalau ada yang mau ekspor itu kami dukung sekali karena itu meningkatkan devisa dari negara kita. Itu ya Bu Indah, monggo nanti kalau panjenengan Bu Indah di mana ya ini, di Surabaya ataukah Surabaya, Bu. Surabaya, oh alhamdulillah, berarti bisa ke sini, nanti tanya-tanya di sini. Jadi lewat nanti WA juga bisa ya, seperti saya sampaikan tadi. Tuh, lanjut. Yang kedua, ini terima kasih dari apa namanya Pak siapa tadi Pak yang jelas tadi Pak Andi ya, Pak siapa? Oh, Pak Andi di sini bukan ya? Abdul Rosid. Jadi intinya kalau peran Dinas Peternakan memenuhi protein hewani. Jadi kami Dinas Peternakan ini intinya meningkatkan populasi dan produksinya dengan adanya peningkatan produksi ini berarti otomatis harga-harga, tapi kalau kami tidak menyinggung harga ya Bapak Ibu sekalian, yang kami tugas dari Dinas Peternakan itu adalah meningkatkan produksi, meningkatkan populasi. Jadi dan peran kami juga ada gerakan minum susu, gerakan makan telur. Nah, ini kami giatkan Bapak. Jadi ini tidak hanya tugas dari pemerintah pusat ataupun provinsi, daerah juga bersama-sama dan masyarakat bagaimana bisa meningkatkan peran serta untuk meningkatkan konsumsi di masyarakat. Itu mungkin Pak Abdul Rosid yang bisa kami sampaikan, J. Dan juga Pemprov Jatim juga ada lumbung pangan, Bapak. Jadi lumbung pangan itu juga ada dari produk peternakan, harganya juga lebih murah karena langsung dari produsennya. Itu mungkin salah satunya dari peran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Lanjut Mas Tobagus. Mas Dide atau Mas Tobagus ya saya yang manggilnya ini? Mas Dide aja, Bu. Oh, Mas Dide ya. Ya. Ya, Bu. Ini sementara ada 10, Bu, yang sudah kita pilih untuk diberi kesempatan bertanya. Monggo. Ya. Tapi kalau Pak Oscar Pak Oscar masih ini ya? Masih on ya? Masih online ya? Pak Oscar? Pak Oscar. Bu Santi. Ya, silakan Pak Oscar atau Bu Santi juga jika ingin memberikan penyampaian juga. Bisa coba di-unmute. Jadi gini. Ya. Ada mungkin masukan dari pertanyaan 2 yang tadi itu? Yang jelas kami lihat ini Bu Juli, ada 2 dari peserta terjauh nih, harus dapat giveaway dong. Dari Aceh dan dari Bandar Lampung. Selamat. Jauh ya Bu ya? Iya, jauh alhamdulillah. Berarti ini atensinya baik loh Bu Lia ini. Alhamdulillah. Juga tentunya tadi dari 2 penanya yang sudah berhasil gabung juga tentu bisa mendapatkan giveaway juga ya. Jadi tersisa 6 giveaway. Iya. Bagaimana Pak Oscar dan Bu Santi sudah bisa menyampaikan tanggapan atau kita bisa lanjut ke penanya yang lain? Iya, lanjut Bu, monggo. Mungkin dari Pak Oscar ini, Mas Didai, ada beberapa masukan tentang, saya lihat tadi ada tentang halal. Ya, tadi juga ada pertanyaan lewat chat kan, dari Mbak Lingling Prianti kan? Iya. Mbak Lingling Prianti, itu untuk Pak Oscar. Nah. Pertanyaannya adalah usaha kecil apa harus memiliki sertifikat halal? Lalu ada Bu Ratna kalau nggak salah Tulung Agung ya. Dia bertanya waktu pengurusan dan biaya sertifikat halal
pengurusannya berapa lama dan biayanya berapa gitu. Mungkin Pak Oscar bisa menjawab. Iya. Monggo Pak Oscar. Ya, Pak Oscar silakan masuk karena kebetulan yang bernama Ling Ling tadi kita lihat di chat, dia posisinya di jalan loh Pak. Di jalan, pulang kerja langsung ikut bergabung di webinar kita. Mantap Bu, mantap. Iya. Bagaimana Pak Oscar sudah bisa bergabung memberikan jawaban mengenai sertifikat halal untuk IKM? Iya, mungkin masih ini secara Bu Lia. Iya, gimana Bu Santi? Silakan. Yes, kami menambahkan ya untuk UKM dan IKM dan UMKM itu memang disarankan untuk memiliki sertifikat halal. Dikarenakan apalagi yang sudah pemasaran di swalayan-swalayan, kemudian yang sudah dipasarkan di luar kota, bahkan mungkin ada juga yang sudah diekspor. Jadi standarisasi kalau sudah diekspor atau di swalayan-swalayan itu adalah memiliki nomor sertifikat halal yang telah diuji coba oleh MUI. Jadi nanti ada dari MUI, itu istilahnya datang ke rumah, datang ke tempat atau datang ke pabrik di mana mereka melakukan industrinya. Seperti itu Ibu. Oke. Korban. Mungkin masih ada yang mau bertanya dari Mas Rahmat Yang besar. atau Mas Andreas. Andreas Teronggano juga terlihat aktif. Banyak beberapa kawan yang terlihat aktif. Klik raise hand, angkat tangan. Jadi bisa kita dahulukan untuk bergabung di live. Monggo. Jika sudah ready, bisa di-unmute nanti. Ya. Yang jelas dari kami sudah nggak ada mute all ya. Ini Gusdar juga Oke, silakan. termasuk yang Gusdar. terpilih nih, Ning Lia. Ya, Gusdar. monggo Gusdar. Oh iya, Karena karena keaktifannya. aktif terus ya. Iya. Bagaimana Gusdar bisa gabung dulu? Ya, assalamualaikum. Monggo, Gusdar. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya Darmanto Ibu. Kalau nggak salah Ibu Yuli Kepala Bidang Kesmafet ya Bu ya. Nggih, Pak. Peternakan. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu. Sebetulnya tadi sudah disinggung oleh Ibu terkait dengan tata cara penyembelihan hewan kurban. Mungkin juga secara detail bisa dijelaskan Bu, apa yang harus dilakukan oleh para umat Islam di Indonesia di tengah wabah COVID-19 jika mengacu kepada fatwa MUI yang dikeluarkan nomor 36 tahun 2020 tentang penyembelihan hewan kurban. Nah, yang kedua, berapa kebutuhan protein hewani yang dibutuhkan oleh tubuh kita bila akan melaksanakan program diet. Ngapunten Bu, kan kebanyakan anak-anak kita yang berlebihan. Anak-anak kita dan kita sendiri kadang-kadang kan berlebihan Bu untuk kebutuhan protein hewani ya Bu ya. Dan makanan hewani apa yang layak bisa dikonsumsi untuk program diet tersebut. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Darminto atau Pak Darmanto Pak? Pak Darmanto, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saya jawab ya Mas Dide. Langsung monggo Bu. Oke, jadi Pak Darmanto untuk panjenengan pernah Pak ya apa namanya untuk takmir masjid ya mungkin kami sebenarnya penata laksanaan hewan kurban itu tiap tahun tapi tahun ini tidak ditiadakan karena ya situasinya kan tidak boleh kumpul-kumpul. Intinya Pak Darmanto untuk apa namanya sesuai, jadi kami sudah sinergis. Kami Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ini waktu untuk korban ini kami sudah koordinasi dengan MUI, webinar juga Kabupaten Kota MUI. Waktu itu tanggal 7
kami webinar sama kabupaten kota semuanya. Intinya kalau untuk pemotongan tetap seperti biasa. Acuannya untuk pemotongan hewannya tetap mengacu pada Permentan 114 tahun 2014. Tetap itu. Tapi karena dengan adanya situasi kayak begini, ini yang utama yang harus diwaspadai, kita harus jaga jarak, pakai masker, sama screening awal ataupun juga penerapan higienis sanitasi. Jadi nanti kami bisa Pak Darmanto, nanti saya bisa WA saya, nanti panjenengan saya informasi mengenai info mengenai hewan kurban ini, bagaimana caranya. Jadi kami sudah sebutkan tadi di awal bahwa untuk hewan kurban, untuk pemotongan, itu tempat pemotongan, penjualan, pendistribusian harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Jadi itu yang harus wanti-wanti diterapkan. Jadi kami kalau untuk pemotongannya tetap seperti biasa ya Pak ya. Kalau yang syarat yang penting gini Pak, kalau seumpama tidak boleh berkerumun, itu tidak boleh banyak-banyak. Intinya kalau seumpama itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Nanti bisa WA ke Pak saya atau kami Pak Nj, nanti kami bisa menginformasikan, mungkin disampaikan ke takmir-takmir masjid yang lain. Ada infografisnya nanti. Itu ya Pak Darmanto Nj. Nj, matur nuwun, Nj. Yang kedua, Bu. Tentang program diet, Bu, bagi anak-anak kita, Bu. Pak Darmanto, kalau program diet saya ya jangan ditanya itu. Nanti ini guyonannya mau Pak Nyon saya Bu, masa pandemi gini gak usah terlalu diet loh Pak, engko lek menjaga, yang penting jaga kesehatan, jaga imunitas, dan juga mengkonsumsi protein hewani tadi Pak, telur, susu, dan daging. Ini kan ya Pak ya, yang penting sehat Pak. Kita mewakili teman-teman pesertanya banyak yang over. Yang gemuknya. Yang diet ya Pak ya. Saya sekarang juga enggak diet kok Pak, karena ngaten ya Pak. Sami-sami. Iya. Ibu Yuli mungkin juga bisa nulis di kolom chat Bu nomor teleponnya. Oh iya, saya tulis ya Mbak Lia ya. Monggo. Saya informasikan. Ini di chat Bu Lia. Iya. Ya silakan. J 081. Ya. Berapa Dek? Saya nih. Ya. Atau nanti Ibu tulis sendiri Bu, monggo nggak apa-apa Ibu. 0812 982 7 63 kali 7 Bu. 0812 08129827 6-nya 3 kali 7 monggo. Ya. Jadi nanti saya di WA monggo. Oke, Bu. Ya, next. Julia. Ya. Mungkin kita bisa kasih kesempatan ke Mas Latif juga ya. Iya. Mas Latif Al-Fatih. Monggo Mas Latif. Dia ini ya bertanya tentang HKTI tadi saya sempat lihat. Atau kalau memang bisa gabung monggo. Monggo Mas Latif. Kalau ada 2 pertanyaan sih kalau dari Mas Latif, satunya buat kita HKTI dari Perempuan Tani, yang satu lagi untuk Dinas Peternakan tentang Madura, hewan ternak di Madura. Saya ini kesulitan menemukan pertanyaan beliau. Silakan Mas Latif kalau masih on bisa bergabung. Jadi kita biar tidak ribet ya menemukan pertanyaannya. So, kita
Atau dibacakan aja ya pertanyaannya ya? Ya, monggo gimana Mas? Monggo Biar dijawab. dibacakan. Pertanyaannya ini loh Bu. Kami peternak ayam petelur yang menjadi kendala adalah pakan yang sangat mahal, terutama di wilayah Madura. Kayaknya khusus di Madura Bu, khusus non Madura. Gini arti itu. Monggo Bu. Iya. Atau sekalian sama ini Bu ya, biar langsung lanjut dengan Siti Fatimah Kurniasari. Ya, dia bertanya ini Bu, ciri-ciri telur yang asli dan bagus Bu. Ciri asli tidak ada telur. Jadi satu tadi dari mana tadi pakan ayam yang dari Madura ya, mahal ya Bapak. Ya. Pak Nyun Sewu. Kenapa Bu? Kami dari Dinas Peternakan ini intinya itu kan pabrik ya Pak ya biasanya, ataupun bukan, maksudnya gini, untuk produknya itu kalau pakan sudah dari bukan kami toh Pak. Jadi ini ke hilir Bu ya. Jadi, hilirnya ini ya. Kan bagaimana jadi sebenarnya bisa juga kan, ataukah menjadi pakan yang apa ya, pakan pengganti gitu loh Pak Nyun Sewu ya. Ya, mungkin ada alternatif Bu. Ya, pakan alternatif maksudnya. Oke. Itu ada kami juga bisa mengadakan pelatihan loh Pak, waktu kalau umpama tidak ada masa pandemi, kita juga mengajarkan bagaimana meramu pakan. Itu ada sebenarnya di kami. Tapi karena dalam situasi begini masih mungkin, nah ini kan tidak boleh kumpul-kumpul Pak. Tapi sebenarnya mau tanya di sini boleh, silahkan nanti pakan alternatif bagaimana itu nanti ada di kami juga, nanti bisa kami sampaikan ke bidang yang nangani bidang pakan. Websitenya dinas ada ya juga, atau lanjut yang kedua mengenai telur, kami sampaikan sekali lagi, tidak ada telur palsu loh ya Pak. Apalagi plastik ada Bu ya, telur plastik. Iya, jangan telur plastik, jangan, bikinnya lebih mahal. Jadi yang penting itu sebenarnya tidak ada telur palsu. Jadi kami sudah informasikan tadi ya, telur yang baik bagaimana ada tadi Bu, yang di materi kami slide tadi. Iya, sekali lagi kami informasikan tidak ada telur palsu. Mungkin bisa dipahami oleh seluruh ini ya, seluruh peserta. Hoak Pak itu kalau Mas Dide yang menginformasikan bahwa ada telur plastik terus itu hoak itu Ya Bu, nggak terasa ini Bu Yuli udah hampir 2 jam ini. Iya, saya juga senang ini ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal tadi maunya ada acara tapi sampai jam segini nggak terasa. Wah, alhamdulillah. Mungkin ini Bu ya, kita sebelum sudahi kita minta closing statement ya dari Bu Yuli. Pertanyaan, Mas Dupai. Pak, masih ada penanya? Iya Pak, saya Pak. Saya juga Pak. Oh monggo. Oh Bu, masih ada Bu. Reno Satiti dari Tulungagung Pak. Oh iya, monggo Mbak. Langsung ya Mbak. Langsung Bu, langsung. Iya. Untuk pengurusan NKV itu persyaratannya apa? Tadi saya nggak jelas untuk persyaratannya, dan juga itu berapa lama proses penerbitannya, proses pengurusannya. Itu aja Bu, terima kasih. Matur nuwun Bu di Tulungagung Bu Retno ya. Jadi intinya Bu, kami dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, panjenengan kan ada di Tulungagung. Panjenengan nanti
sebelum mengurus ke kami, panjenengan nanti bisa di-guidance dari Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan di Tulungagung. Istilahnya pra-NKV dulu. Jadi panjenengan dibina dulu, harus begini, baik secara administrasi maupun teknisnya. Nanti setelah itu panjenengan sudah memenuhi syarat semua, panjenengan nanti diarahkan untuk ke Peternakan Provinsi Jawa Timur, karena menerbitkan sertifikat nomor kontrol veteriner adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Auditornya ada di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dan sekali lagi untuk pengurusan tidak berbayar alias gratis. Oh iya Bu, terima kasih. Iya ya, terima kasih informasinya. Monggo, monggo Bu. Terima kasih dari Tulungagung. Iya. Pak Oscar ini kenapa? Monggo Pak Oscar, mungkin bisa di-unmute juga, jadi bisa bergabung ya dengan Ibu Yuli. Atau Bu Santi, ada tambahan? Atau bisa kita closing dulu, closing statement ya Mas Didai? Ya, saya kira closing statement aja. Iya. Lanjut. Jadi kami terima kasih untuk terakhir kali ini, tapi bukan terakhir kali untuk silaturahmi ya. Tetap terus kita silaturahmi dengan Bapak Ibu yang ada di HKTI Jawa Timur. Jadi closing statementnya yang pertama, jadi konsumsi produk hewani yang asuh. Konsumsi produk hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dan generasi emas Indonesia lebih cerdas dan berkualitas. Jadi konsumsi produk hewani yang asuh untuk generasi emas Indonesia yang lebih cerdas dan berkualitas. Yang kedua, penerapan prinsip Kesmafet juga harus ada prinsip Kes1-nya, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan juga harus menerapkan protokol kesehatan, baik itu di tempat penjualan, baik itu di tempat pemotongan, baik di tempat pendistribusian. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan untuk closing statement dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Itu mungkin Mas Dide dan Mbak Lia dan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kesempatan berikutnya ke Pak Oscar ya. Monggo Pak Oscar, closing statement-nya. Oscar coba di-unmute Pak Oscar. Bu Santi juga mulai dicoba unmute ya? Iya. Ya, silakan Ya, Bu Santi. sambil tunggu Pak Oscar. Semuanya. Oke. Saya sampaikan bahwa Silakan Pak Oscar. Iya. saya sampaikan bahwa mengurus halal itu tidak sulit, ya. Tadi yang ditanyakan adalah salah satu peserta bahwa mengurus halal itu kurang lebih biayanya kalau mandiri kurang lebih 2,5 sampai 3,5 juta, ya, tergantung produknya. Yang kedua, proses pengurusan itu kurang lebih 45 hari jam kerja, ya. Bagaimana cara mengurusnya? Jadi cara mengurusnya adalah membawa izin legalitas usaha, di mana nanti ke kantor BPJPH di Kanwil Kantor Agama Jawa Timur, diberikanlah berkas, langsung diisi. Nanti di situ ada beberapa pengisian tentang alur produksi dan jenis-jenis komposisi yang memang bisa untuk mendapatkan sertifikasi halal. Terus yang kedua, tadi ada yang bertanya, apakah pelaku industri itu wajib menggunakan produksi halal? Saya pikir kalau kita memiliki konsumen muslim, memang seyogyanya produk kita bisa berlabel halal. Kenapa? Karena kalau kita bersertifikasi halal, kita insya Allah pembelinya senang, produsennya juga bahagia.
Kenapa? Penjualannya bagus, kan gitu. Yang ketiga, terkait dengan sanksi daripada sertifikasi halal bagi pelaku industri yang belum melisensikan halalnya, biasanya undang-undang yang berlaku itu masih ada masa tenggang. Namun, kalau sudah masa tenggangnya sudah menjadi ketentuan dan sudah ada waktunya, biasanya ada sanksi-sanksi tertentu, produk tersebut tidak bisa beredar di pasaran. Saat ini banyak sekali supermarket yang mewajibkan produk itu berlabel halal. Kenapa? Karena dimungkinkan dengan produk-produk berlabel halal itu pasarnya lebih besar dan lebih luas sebagai pasar komunitas muslim terbesar di Indonesia. Itu aja barangkali. Oke, Pak Oscar. Terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin berikutnya Mbak Santi ya. Monggo Mbak Santi. Ya, terima kasih. Untuk semuanya, terima kasih. Yang pertama yaitu kita memang diharuskan, bahkan sudah dianjurkan ya oleh departemen, oleh dinas peternakan ini gemar makan protein hewani. Nah, sebentar lagi kan Idul Adha, maka kita gunakan sebaik mungkin ya tadi ya saran-saran dan masukan dari dinas peternakan tersebut. Dan yang kedua, jangan terlalu kurang kadar protein dalam tubuh kita dan juga jangan berlebihan. Bagi tadi yang menginginkan tips diet, mungkin ini ya salah satu solusinya, jadi jangan kekurangan dan juga jangan kelebihan. Tadi sudah ada ya porsi-porsinya untuk tingkatan umur. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan juga saya kembalikan lagi kepada host. Iya, terima kasih Mbak Santi. Mungkin yang terakhir, Ning Lia. Oke, bisa saya sampaikan untuk pemenang giveaway dari kami Perempuan Tani Jawa Timur. Kami coba pilih dari yang 3 terjauh ya. Kalau kemarin 2, kita sekarang ambil 3. Dari Bandar Lampung, dari Syia Kuala yaitu Pak Rahmat Juliardi, dari Medan Pak Andreas ya. Nggak apa-apa kalau mendapat lagi karena memang ini posisi mereka jauh. Kemudian penanya di awal yaitu Ibu Enda Panjalu dari Tulungagung, Gus Dar Ceria, Andi Purwanto, Ratno dari Tulungagung, Abdul Rosid dan Latif Al-Fatih. Fatih ini karena ada beberapa chat dari mereka, jadi kita sangat berusaha detail untuk menyimak siapa yang memang paling layak. Dan satu lagi dari Ling Priyati, karena ada komen bahwa dia langsung gabung nih di webinar di tengah perjalanan pulang kerja. Selamat untuk para pemenang dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Ning Lia dan selamat. Untuk ya, Mas, giveaway ini kita bentuk pulsa 50.000. Ya. Oke. Selamat kepada para peserta yang mendapatkan giveaway. Iya. Baik. Saya kira itu saja sudah cukup ya, Mas Didai. Sudah ada closing statement dan semua penanya yang belum tercover bisa mencoba WA langsung dengan Ibu Yuli. Ya. Sudah ada phone book beliau, sudah kami kirim dan bisa juga di grup WA ada beliau dan juga ada Pak Oscar dan ada Bu Santi. Baik. Saya kira itu saja, bisa di closing, Mas Didai. Siap, Mbak Lia. Oke. Saya kira cukup ya. Hampir 2 jam kita ada di dalam forum ini ya. Dan sudah mendapatkan ilmu dan Anda juga mendapatkan giveaway. Ya. Terima kasih kepada Bu Dr. Yuli. Terima kasih kepada Pak Oscar, Mbak Santi, Ning Lia dan seluruh peserta yang mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Perempuan Tani HKTI atas fasilitasinya. Untuk kesimpulannya kita serahkan kepada peserta masing-masing. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bisa di-unmute semuanya, kita unmute. Ya. Bisa di-unmute. Oke. Matur suwun ning, matur suwun. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, bisa di
Terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. Terima Terima kasih, Mas Dede. Sementara off dulu untuk webinarnya sampai dengan bulan Agustus baru kita mulai ulang. Karena mau hari yang besar. Ya, sebelum kita coba close end untuk semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang tadi terkendala. Bisa di end dulu ya, kami end dulu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Luki, Bukan tar, Miki, Latif Al-Fatih, Rahmat Juliadi, 3 octave. Thank you. 8538. Bukan, Miku. Materi apa, Ma? Terima kasih.